Masih di pembahasan Alkitab ya. Kemarin sampai mana nih? Udodah. Iya. Oke, silakan dibaca. Terus. Oh, istulzam udah. Ya. Oh, ini udah. تسمية وتسمية شيء والأول أقوى terus وتسمية شيء باعتبار ما كان عليه. Oke, oke. Ya. Ya. Udah. Ini kok di sini sih? 96 Hmm, ini dia. Oke. Oh, untuk silakan والأول. disebutnya. Ya, berawal. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولجميع المؤمنين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال القاضي البيضاوي رحمه الله: وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالعقد Hmm. والمجاورة Bentar, nih والربا. alfa berikutnya. Alfa berikutnya adalah iktibar makan. Iktibar makan. Seperti abad sini. Itu misalnya ada orang bilang apa? A'taqo abdahu. Fulan a'taqo abdahu. Ini pas dia udah a'taqo, itu masih abadnya dia nggak sih? Masih abad nggak? A'taqo fulanun abdahu. Fulan telah memerdekakan budaknya. Kan telah memerdekakan. Nah, abad di situ sebetulnya sekarang sudah nggak abad lagi. Ya, sudah nggak abad lagi. Tapi ya, karena sebelumnya abad, iktibar makan sah seperti itu. Jadi misalnya Budi disebut dorib. Budi disebut apa? Ad-dorib. Doraba Zaidun. Doraba Budi Zaidan. Budi memukul Zaid. Fabudi apa Budi? Fabudi doribun. Budi doribun. Nah, Budi doribun. Emang Budi sekarang dorib. Kita bilang doraba Budi Zaidan. Budi telah memukul Zaid. Fabudi huwa doribu. Nah, ini sama. Itibar makan juga sebenarnya. Dorib. Orang yang memukul itibar makan. Oke, terus. Itu alaqah yang ke 8 ya. Kalau kita hitung dari awal ke 8. Silakan. والمجاورة كالراوية للقربة. Nah, mujawarah yang ke-9 yang seperti menyebut bukan kurbah kirbah ki. القربة. Jadi seperti menyebut kirbah itu adalah tempat minum dari tanah liat dibawa oleh orang-orang Arab dulu ya. Biasa ada yang tukang bawa air. Nah, bawa kemudian ngasih minum yang mau minum kasih minum kadang mungkin bayar seperti itu. Nah, rawiyah sendiri itu diistilahkan untuk itu. Diistilahkan untuk tempat pembawa air tersebut. Kalau kita bilang guci atau galon, kibah tadi. Padahal rawiyah mah bukan bukan guci artinya, bukan tempat timah air. Rawiyah itu unta ya atau hewan tunggangan untuk bawa kirbah tersebut. Paham ya? Jadi kan untuk bawa kirbah tadi pakai unta atau pakai sejenisnya. Nah, hewan tersebut disebut rawiyah. Yang memberi rawiyah kan rawa artinya ngasih minum kan? Rawa ngasih minum.
Rawiya orang kenyang dengan minum. Bahasa Arabnya gitu. Jadi orang kalau kenyang makan syabi'a, kalau kenyang minum rawiya. Nah, ini kenapa disebut demikian? Kirbah tadi disebut rawiyah padahal rawiyah aslinya buat hewan. Apa alasannya? Apa alaqahnya? Al-mujawar. Apa alaqahnya? Al-mujawar. Karena bersebahan. Terus 10. والزيادة والنقصان مثل Ya, dan ليس كمثله شيء واسأل القرية. ya. Yang 10 dan 11 ziyadah dan nukson ini majas juga. Laisa kami tisin. Mana ziyadahnya? Huruf kaf Ustaz. Ya, kebanyakan ulama berpendapat ini ziyadah ya, kafnya. Tapi ziyadah takkid tentunya. Kalau ada mereka yang seolah-olah dikatakan begini. Yang semisal dengan misalnya Allah aja kalau ada. Ya. Itu nggak ada, apalagi semisal dengan Allah. Was'al qaryah nukson. Pengurangan. Contohnya apa? Mana pengurangannya? أصحاب. Hmm? Ahl. أصحاب. Was'al ahal qaryah. Nanti kita belajar di bab berikutnya. Gimana seandainya ada yang bilang, enggak, Korea itu sendiri memang udah orang, bukan cuma sebuah tempat. Ini nanti kita nanti ada jawaban di sana. Terus 12, والتعلق الخلق للمخلوق. ya, taluk, keterkaitannya, penisbatan. Seperti misalnya al-khalq untuk makhluk. Ini makhluk disebut khalq. Kan gitu ya, ala khalqihi, ala, ya nggak sering nggak dalam buku-buku bahwa ulama nyebut makhluk tuh khalq, ya nggak? Atau misalnya Al-Quran, hadza khalqullah, ini adalah makhluknya Allah. Nah, jadi, padahal khalq sebenarnya bukan makhluk artinya. Khalq artinya apa sebenarnya? Ya, penciptaannya itu masdar kan. Jadi makhluk ya yang diciptakan, penciptaannya khalq. Tapi secara majas sering disebut bahwa apa? Khalq itu makhluk. Nah, ini penting kita tetap paham bahwa itu majas karena nanti di pembahasan takdir misalnya. Ini ada kaitan. Ta'alluq. Nah, kenapa khalq? Kenapa makhluk disebut khalq secara majas? Apa alaqahnya? Hubungannya apa? At-ta'alluq. Ya, kaitan. Seperti itu. Jadi ta'alluq sebetulnya banyak contohnya. Masdar maksudnya isim maf'ul. Isim maf'ul maksudnya isim fa'il. Ya. Contoh misalnya isim maf'ul maksudnya isim fa'il adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, hijaban masturo. Hijaban masturo. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturo. Takdirnya apa? Apa aslinya? Surat Al-Isra. Hijaban satiron. Mestinya apa? Bukan isinya ya, makna Maya Masturo. Hijab yang menutupi, bukan hijab yang ditutupi. Hijaban Masturo. Demikian kata para ulama, sehingga itu taluk juga. Atau isim fa'il, tapi maknanya isim maf'ul. Seperti mimma'in dafiq. Mimma'in dafiq. Dari air yang dafiq, apa arti dafiq? Apa arti dafiq? Muncrat. Apa? Tersembur. Memancarkan. Memancarkan. Air memancarkan. Enggak, airnya apa? Terpancar. Jadi dafiq artinya madfuq atau aisyatir radiyah. Aisyatir radiyah. Kehidupan yang ridho. Sebenarnya aslinya apa? Hakikatnya aisyatin mardiyah. Marudiyah. Iya, kehidupan yang diridhoi, yang disenangi. Contoh lain, oh ya lupa. Tadi sebelumnya juga contoh yang isim maf'ul makna isim fa'il misalnya
Inna wa'dahu innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sungguhnya janji Allah, innahu kana wa'duhu ma'tiya, surat Maryam. Apa hakikatnya? Innahu kana wa'duhu atiyan. Ma'tiyan tuh kan datang, tapi bukan didatangi tapi datang, atiyan dan seterusnya. Ini masdar juga bisa maknanya isim maf'ul seperti makhluk, atau juga ilm. Ilm. Ilm itu apa ilm? Ayo, ilm itu apa ilm? Nah, apa artinya ilm? ilmu. Oke, apakah dia isim maf'ul atau masdar? Masdar. Saya tanya saja. Hah? Masdar. Masdar. Oke. Bulan punya ilmu yang banyak. Itu gimana? Atau wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Hamba tidak bisa meliputi ilmunya Allah kecuali yang dia kenal. Berarti bisa kita meliputi sifat ilmunya Allah. Nah, ketika dia menghendaki. Enggak ya? Enggak. Ilm bisa juga dimaknai maklum. Nah, ini dalam bahasa Indonesia juga gitu ya. Ilmu tuh sesuatu yang diketahui. Bisa dimaknai gitu. Ilmu itu maklum. Bukan ilm masdar ya. Yaitu sifat ilmu atau pengetahuan itu sendiri. Tapi ya pengetahuan juga muskilah. Pengetahuan itu apa? Isi maf'ul apa? Apa masdar? Dalam bahasa Indonesia. Gimana dalam bahasa Indonesia? Pengetahuan itu isi maf'ul apa masdar? Apa bisa dua-duanya? Dua-duanya bisa. Tapi Dua-duanya lebih ya. ke isi mafhum sih. Itu berarti majasnya lebih unggul. Penggunaan majas lebih sering. Tapi sebenarnya secara hakikoh di bahasa Indonesia, pean itu masdar ya nggak sih? Pean, kean, masdar kan? Itu mirip dengan bahasa Arab juga. Ya, itu contoh lain ya bahwa masdar bisa makna isim isim maf'ul atau masdar isim fa'il seperti rajulun adilun, artinya adil, adilun tapi disebut al qasasul haq, inna hadza lahu al qasasul haq. Haq itu sendiri masdar ya, dan seterusnya. Oke, gantian jazakallahu khairan Bang Jepang. Silakan Ustaz Dahabi. Ini udah belum kedengeran, apalagi di luar. Ustaz Afifi deh. Ya, Ustaz Afifi udah ngomong tapi kok nggak kedengeran ya? Ada kedengeran. Ngomong nggak sih beliau? Suaranya kebuka, tapi nggak ada suara masuk. Ya, nah, kalau Ustaz Afifi dulu. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الرابعة المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة، والفعل والمشتق لأنهما Wafli, يتبعان nggak الأصول. wal fi'li. Kan lagi di fil harfi terus wal fi'li gitu. جزاك الله خير. Ya. والفعل والمشتق لأنهما يتبعان الأصول. والعلم Wal لأنه alami. لم Iya, alami. والأعلم لأنه لم ينقل لعلاقة. Lam yunqal. Lam yunqal ala. Oke, kata beliau, majas itu tidak terjadi pada huruf. Kenapa? Ya karena huruf sendiri apa? Tidak bisa memberi makna. Bisa memberi makna kapan harf? Kalau sudah sebelahnya udah berdampingan dengan fiil atau berdampingan dengan dengan isim. Ya berarti nanti majasnya bukan ke harfnya, tapi kemana? Ke isimnya atau ke fiil. Jelas ya? Ya ada mi al-ifadah. Ini sendiri nggak memberikan faedah. Jadi nggak ada majas dalam harf. Juga kata beliau, bahkan majas dalam fiil aja enggak. Menurut beliau, dan ini benar ya, benar seperti itu. Wal fi'li wal mushtaqi. Tapi majas bidzat itu maksudnya. Majas bidzat. Yani
Kan majas tuh ada yang bidzat, ya, itu asal secara asal dia majas, udah pokoknya, dan itu pada isim. Tapi bisa juga tabaiyah, pengikutan. Ya, seperti fi'il ini sering majasnya karena mengikuti isimnya yang sebenarnya. Kita kalau tadi contoh-contoh itu semua contoh-contoh majas ada isim ya, isim. Kalau ada fi'il majas, sebetulnya dia mengikuti isimnya. Kan fi'il mengandung isim ya. Yakhruju mengandung isim khuruj. Yadkhulu mengandung isim dukhul. Seperti itu. Wal fi'li wal mushtaqi. Kenapa? Li'annahuma yattabi'anil usul. Karena mereka mengikuti masdarnya, mengikuti pokoknya dari itu, yaitu masdar. Pokok dari fi'il masdar dan masdar isim. Dan masdar isim. Jadi contohnya, doribun. Doroba zaidun amron. Fazaidun doribun. Berarti kan sebenarnya kita mau fokus majasnya itu pada isimnya. Pada isim. Pada, sorry. Pada masdarnya. Dorobnya. Ya, jadi dorobnya. Dorobnya kapan? Kan udah tadi. Kenapa sekarang dia disebut doribun? Sekarang dorib. Padahal udah nggak ada lagi dorobnya. Dorobnya udah selesai. Nah, seperti pembahasan tadi. Berarti memang fokus majas itu pada masdar, bukan pada fiilnya, bukan pada mustaq. Saya dipahami ya? Ini cuma sering orang nggak sadar. Nggak sadar bahwa sebenarnya selama ini pembahasan majas itu fokusnya di mana? Di masdarnya. Adapun fiil kelihatannya fiil ini majas. Enggak, sebenarnya itu bukan fiil yang majas, tapi masdarnya. Wah, ini isim fa'il majas. Enggak, sebetulnya kalau mau lebih detail lagi, bukan isim fa'il yang majas, tapi masdar yang dikandung oleh isim fa'il tersebut. Jadi difahami ya? Jadi li'annahuma yatba'anil usul, karena mereka mengikuti usulnya ini masdar, masadir. Dan masdar itu isim. Oke. Lanjut lagi, wal alami, dan juga majas tidak terjadi pada alam. Karena nama, karena nama, coba Bang Jabar disebut Jabar karena ada alaqahnya dengan jimba dan ro, ada nggak? Atau apalah Zaidun, ada nggak alaqahnya dengan Zaid? Ya praktis kalau nama-nama seperti itu enggak. Nama seperti itu. Enggak ya. Karena ketika diberi nama ya tidak memperhatikan alaqah. Tapi ya harapannya seperti harapannya. Tapi bukan karena alaqah yang ada sebelumnya. Demikian. Oke. Nah kita nggak bisa bilang ini orang secara majas namanya nih. Enggak. Nama nggak ada majas. Nama. Karena nggak ada ketika dinamai ya dia bukan karena ada alaqah sebelumnya terus dinamai, enggak begitu. Tapi di sini memang ada kritik terhadap Al-Qadil Bidawi terkait taklil beliau di annahu lam yuqali alaq. Ya sebagaimana disebutkan oleh Imam Isnawi ya. Oke. Al-Qadil seperti itu yang di kitab. Ya. Al-Khamisah soal Afifi lagi. الخامسة المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى وضع الأول والمناسبة والنقل. Terus wali ikhlalihi diceritakan lagi. ولإخلاله بالفهم فإن غلب كالطلاق تساويا. والأولى الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف رحمهما الله تعالى. Oke, sebentar. Dan beliau majas itu khilaful asal, udah kita singgung sebelumnya bahwa untuk mengatakan ini kak ini majas itu nggak bisa dengan mudah begitu. Harus ada dalilnya. Apa? Dan kita bisa tahu sesuatu itu berbeda dari hukum asal ketika untuk mencapainya itu lebih sulit.
daripada lawannya, ya, daripada hal lain. Untuk mengatakan ini majas, kita butuh pertama wada al-awwal, al-wada al-awwal. Ini orang Arab, kita harus tahu dulu buktinya apa orang Arab dulu, atau setidaknya informasi lah. Informasi apa? Orang Arab dulu pertama menyebut kata ini untuk makna tersebut. Kita bisa bilang eh rajulun suja, ya, khot apa bukan rajulun suja. Eh Yaktubul asadu al minbar. Yaktubul asadu al minbar. Singa berkhutbah di atas mimbar. Kita untuk bisa bilang itu majas, kita harus tahu dulu, oh orang Arab al-wad'ul awalnya menyebut al-asad untuk hewan buas. Hewan muftaris. Oke. Kalau nggak ada data tersebut, ya kita dari mana bisa bilang itu majas? Dua, butuh munasabah, kecocokan antara al-asad dengan ar-rajul syuja, makna majas yang kita mau sebut. Kalau nggak cocok sama sekali ya, nggak cocok, nggak bisa. Yang ketiga, nah kalau kita harus dapat keyakinan, atau dugaan kuat bahwa orang Arab sudah memindahkan dalam hal ini, ya, apa kata al-asad dari haywan muftaris juga dipindahkan di copy ke ar-rajul syuja. Itu butuh tiga informasi. Ditambah satu lagi, wali ikhlalihi bil faham. Dan karena nanti ada pembahasan setelah ini, majas itu bikin bingung pemahaman kita, termasuk bikin bingung pemahaman kita. Karena ketika kita mau memahami suatu ayat, misalnya suatu hadis, kalau itu majas, berubah nggak pemahamannya? Berubah nggak pemahaman? Berubah, Ustaz. Berubah. Ah, kan berarti, aduh, ini majas apa hakikoh ya? Nah, jadi majas ini ikhlal, yukhilu bil faham. Yukhilu bil faham. Oke, titik. Jelas, berarti ada 4 alasan kenapa majas itu khilaful asal. Jadi penting, misalnya terkait ayat-ayat sifat, ini 4 nih penting diingat nih. Ya, bahwa Anda nggak bisa sembarangan bilang ini sifat majas. Nggak bisa. Al-awadul awal. Ada nggak? Al-munasabah. Ada nggak buktinya? Nakal ada buktinya. Apalagi ternyata yang seperti itu yukhil bil faham. Fa'in ghalaba kat talaqi tasawaya. Tapi kalau seandainya udah golib sekali penggunaan istilah, penggunaan majasnya daripada hakikat, maka sama. Yang benar pendapat yang dipilih Al-Qadhi Al-Baydawi, tapi ini pendapat jumhur ulama, bahwa kalau seperti itu berarti sama. Enggak, kita bisa bilang hakikat atau majas lebih utama, enggak, sama. Contohnya tolak. Tolak tuh secara bahasa aslinya banget banget tuh apa sih tolak? Apa tolak? Tolak atau itu apa? Melepaskan. Nggak melepaskan. Gitu ya. Saya ada orang keikat. Apa bahasa Arabnya? Bilang minta tolong lepasin dong. Atlet nih atau tolik nih kan gitu bener ya? Lepasin aku atlet nih. Tolik. Terus ada orang, habis itu udah kita lepas talinya terus udah bebas. Kita bilang apa ke dia? Anta, Anta tolik. gimana? Ada Zaid bilang kepada orang tersebut, Anta tolik kan gitu ya? Kamu sudah bebas. Jadi sebenarnya dia itu hakikatnya di situ. Hanya saja ya udah gol apa? Orang masih mikir kayak gitu nggak ketika bilang tolak misalnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, masih mikir gitu nggak? Udah gol apa? Udah gol apa? Ya, al seperti itu. Nah, kemudian atau lagi wal ula sebenarnya maksudnya. Atau wal aula ya, wal aula. Wal aula yang lebih utama kalau menurut Abu Hanifah itu tetap hakikah dalam hal ini. Wal aula al haqiqatu inda Abi Hanifah, dan yang lebih utama di sini adalah hakikah tetap
Yang menurut jumhur sama. Majaz kalau udah ghalaba, udah penggunaannya lebih banyak daripada hakikohnya, seperti kata tolak misalnya, atau dabah, ya, maka berarti dia nggak jadi khilaful asal lagi untuk kasus tersebut saja. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah enggak, tetap hakikohnya lebih utama. Abu Yusuf sebaliknya. Abu Yusuf siapa mana Abu Yusuf? Kalau dia Abu Yusuf, ya, ini ya murid terhebatnya Imam Abu Hanifah. Kalau di Abu Yusuf, kata beliau, kalau sudah majas mengalahkan hakikoh dalam penggunaan, maka ya justru lebih unggul majas. Wal majazu ini wal aula al majaz inda Abi Hanifah rahimahumullah taala. Masya Allah. Nah, jarang-jarang ulama Syafi'iyah ketika nyebut ini dua nih rahimahumullah. Ya wajar soalnya Al-Imam Al-Baydawi hidupnya di wilayah Hanafiyah. Al-Qadil Baydawi hidup di wilayah Hanafi. Dan tafsir beliau termasuk tafsir yang alhamdulillah eh, selesai saya baca dulu sekali tahun 2011 ya. 2012 itu tafsir ketiga lah yang saya baca selesai. Nah, pengalaman saya, kesan saya adalah itu beliau sering buat nyebutin Syafi'iyah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Pakar banget beliau dalam bidang Hanafiyah. Pakar banget. Ya. Ngerti. Baik Hanafiyah fikih maupun Hanafiyah akidah atau dengan nama lain Maturidiyah. Sering. Kalau sebagaimana kita baca bukunya Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, ya Ihkamul Ahkam misalnya, kita sering buat ngelihat beliau Syafi'i Maliki, Syafi'i Maliki, Syafi'i Maliki. Usut punya usut memang ternyata Imam Ibnu Daqiqil Id itu pakar dalam mazhab Maliki. Bahkan namanya sering dinukil dalam buku-buku Maliki ya. Dahsyat banget. Ya. Eh, Bagaimana Al-Baydawi ini pakar dalam mazhab Hanafi. Itu bagus yang seperti itu. Bagus. Lanjut. Makasih rahimahumullah. Nah, As-Sadisah, silakan. Ustaz Zabi udah bisa ngomong belum? Kalau enggak, Ustaz Tes, Miftah deh. tes. Dengeran, Ustaz? Udah bisa, udah bisa. Ya, udah bisa. Silakan. Asa di satu. Yu'addilu ilal majazi. Yu'dalu, Lithiqal. yu'dalu. Yu'dalu. Yu'dil ilal majazi. Lithiqal lafzil haqiqati khan, kal khonfakik. Iya kan Fakih. Kal khonfakik. Awil haqarati. Maknahu kaqudatil hajati. Awli balagati lafzil Qadai. majaz. Qadai. Kok qudati? Qadai. Kaqadail hajati. Awli balagati lafzil majaz. Awli azamati maknahu kal majlisi au ziyadatu bayanin kal asad. Udah tibain. Oke, bagus. Nah, pertanyaannya bertanya kita. Kenapa ulama atau orang-orang lah itu menggunakan majas bukan hakikoh? Kenapa? Ada apa rahasianya? Apa motifnya apa? Ini dijawab nih. Yang pertama, kemungkinan pertama apa? Karena hakikohnya susah diomongin. Berat lafalnya seperti fakir, artinya orang hebat atau peristiwa dahsyat ya. Satu ad-dahi, satu fi qadarillah. Karena lafal hakikohnya tuh jelimet kalau diomongin. Ribet ya. Fakir. Ad-dahiyah artinya ad-dahiyah apa? Cerdas banget, ad-dahiyah orang hebat banget. Fakir. Berat ngomong fakir. Akhirnya mereka pakai ganti dengan bahasa lainnya. Lanjut. Lanjut lagi, Ustaz. Nonton nggak maksud saya lanjut dulu. Au atau alasan kedua karena maknanya ih eh, hina, nggak bagus. Seperti mohon maaf nggak apa-apa nih pelajar kita. Sebenarnya hakikatnya qadaul hajah itu bener nggak qadaul hajah? Kita ke belakang bla bla bla. Itu nama fiilnya qadaul hajah itu hakikat apa majas? Itu majas sebetulnya. Soalnya hakikatnya nggak bagus itu apa?
Nah, apa asli fiilnya? Atau masdarnya lah. Khiro'ah. Khiro'ah. Makanya ingat nggak hadisnya Pak tentang khiro'ah? Hadis Salman ya. Katanya, bahwa Nabi mengajarkan segala sesuatu hatta khiro'ah. Sampai khiro'ah. Khiro'ah itu tuh ya, mohon maaf ya itu. Perbuatan itu khiro'ah. Jelas ya. Tapi akhirnya ulama nggak pakai istilah khiro'ah. Pakai karena, gimana gitu. Pakai yang lebih sopan. Qadul hajah. Ini juga termasuk juga dalam hal-hal yang terkait apa? Ayo. Terkait apa biasanya? Kayak gini. Selain terkait urusan kamar mandi. Nikah Ustaz. Ya terkait urusan kamar. Urusan suami istri juga gitu. Ya. Bahkan jamaah jami akramakumullah, mohon maaf. Jamaah jami itu hakikat atau majas? Majas. Majas itu jamaah jami. Hakikatnya tuh nakayaniku, naikan. Itu hakikatnya. Akramakumullah. Ya. Maka Nabi sampai dalam satu hadis ma'is ya. Nabi sampai gunakan hakikatnya loh. Anik taha. Anik taha, kata Nabi. Awalnya kan hal lamas la'allaka lamista bla 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 gitu. Semuanya disebutin. Masista. Katanya enggak. Anik taha, kata Nabi terakhir. Oh, Nabi sampai ngomong gitu. Karena ini bahaya nih urusan nyawa nih. Habis ini dirajam kan. Kamu beneran bahasa Indonesia juga gitu. Bahasa Indonesia pakai majas dalam urusan gini. Bener nggak? Coba Betul Ustaz. teman-teman bikin list kata-kata digunakan untuk menggambar itu semuanya. Saya nggak tahu hakikatnya yang mana. Apa? Coba cari ada yang majas gitu. Karena apa? Hakoroh. Ya itu malu lah ya. Kayak gitu. Nggak enak nyebutnya. Awali balaghatil fil majas. Ini berarti alasan kedua. Orang kenapa pakai majas? Kalau bisa hakikoh kenapa pakai majas? Yang pertama ya kan. Tadi berat hakikoh. Ngomong kon fakik. Berat. Cari kata lain. Ya. Eh, terus atau karena hakoroh tadi yang ketiga karena balaghah. Karena majasnya lebih indah dengan majas. Di Quran rata-rata banyak begitu. Ya, karena dengan menggunakan majas jadi lebih indah. Ada unsur sajaknya bisa jadi karena dengan majas pakai majas jadi bisa mainin sajak atau kalau di syair jadi cocok wazannya dengan dalam syair yang kalau pakai hakikoh nggak bisa atau banyak. Lanjut lagi awliya azamatin fi ma'nahu kal majlis atau karena justru kebalikan yang kedua, yang keempat justru karena mulia sekali. Seperti apa? Majelis. Jadi kita bilang gini, tolong sampaikan salam saya, ya, baldir salami ilal majlisil a'la. Nah, sebenarnya maksud kita salamnya bukan ke majelisnya, tempat duduk, tapi ke siapa? Anggotanya. Sultan Ustaz. Ke anggotanya. Anggotanya. Tapi kenapa kita nggak sebut aja anggota? Karena pemuliaan majelis itu justru lebih bagus majelis kita sebut majelis. Auziarati bayanin atau ada lebih jelas lagi ada taman penjelasan seperti kalau kita bilang singa. Kalau kita bilang yaktubu Zaidun alal mimbar wa huwa syuja' atau yaktubu Zaidun syuja'u alal mimbar sama yaktubu al asadu alal mimbar. Mana yang lebih memperjelas keberanian? Mana? Yaktubu Zaidun al asad Zaidun syuja'u alal mimbar apa yaktubu al asadu alal mimbar? Mana yang lebih memperkuat makna keberaniannya? Eh, Asad Ustaz. iya asad lebih kuat. Itu banyak. Lagi jadi lima alasan bagus nih kan? Ya kenapa orang Arab pakai majas? Satu, karena berat hakikatnya. Dua, karena hina hakikatnya. Nggak enak disebutkan. Ya, atau malu lah. Tiga, karena kita ada mencari efek balaghah, maksud beralih ke majas. Ya. Empat, karena justru sebaliknya dia karena mulia, jadi kita pakai majas. Dan lima, tadi ziar tuh bayar.
Ya, yang keenam. Silakan, Ustaz Miftah. Saya bisa dengar nggak? Cek, cek. Suara saya masuk Oke, nggak? silakan. Iya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah as-sabi'atu al-lafzu qad la yakunu haqiqatan wala majazan kama fil wad'il awwali wal a'lami wa qad yakunu haqiqatan wa majazan bistilahaini kadabbati. Oke, kata beliau, masalah ke-7, bisa aja lafal tuh dia nggak hakiko, nggak majas. Kapan contohnya misalnya? Contohnya al-wadul awal. Coba. Orang Arab saat bilang, ketika ada hewan buas, ini singa. Itu maksud, itu lafal singa saat itu hakiko atau majas? Haqiqah. Hah? Nggak hakiko, nggak majas. Orang belum ada majasnya. Kenapa disebut hakiko? Ngerti ya? Oke. Ya udah cuma satu. Kita bisa bilang hakiko itu di wadahnya pertama. Lah cuma satu wadahnya. Kan itu pertama nggak hakiko nggak majas. Sebenarnya kalau kita mau, tapi ini dalam istilah balaghah aja. Ya kalau kita mau ini kan ya hakiko dia. Cuma kan dalam istilah balaghah nggak disebut hakiko, nggak disebut hakiko. Karena nggak ada lawannya. Majas itu nggak ada. Ya jelas nih. Jadi al-wadul awal. Atau nama orang misalnya Asad. Itu hakiko apa majas? Nama orang. Enggak keduanya. Nggak dua-duanya nggak hakiki. Sama aja. Ya nama doang. Sama kan tadi kan kita bilang tadi di awal tadi banget. Alam wal alami. Ya nama alam yang kali alam tuh. Nggak masuk majas dalam nama itu enggak. Enggak. Nggak bisa kita bilang gitu. Cara disiplin keilmuan nggak bisa kita bilang. Ada orang namanya Asad. Nama kamu doang Asad. Pengecut gitu. Ya. Asad. Lamil kali alam apa nama orang gitu. Oke. Jelas nih. Jadi ada juga kasus di mana sesuatu lafal nggak kita bilang hakikat dan kita bilang majas ketika memang ya, dia adalah al-wad'ul awal dan yang kedua kalau nama. Oke lanjut. Waqat yakun akatan wa majazan tapi sekaligus bisa juga hakikat juga majas juga. Seperti misalnya dabah. Dabah. Gimana dabah? Coba ada yang bisa nerangin. Kira-kira apa maksudnya dabah itu majas juga hakikat juga? Melata Ustaz ya. Udah bahkan ya Iya hakikatnya. berjalan ya. Berjalan di bumi. Melata tuh terjemah Indonesia yang kurang pas sebenarnya. Melata tuh berjalan di atas bumi. Dia berjalan dan dia hakikatnya dia emang hewan yang berjalan gitu. Majasnya Ya kayak sebagai gitu. Ya kendaraan. oke dapat ya benar. Benar. Jadi dia secara kita misalnya bilang daba untuk kambing ya. Ini ada hakikoh juga. Ini secara lugawi ada hakikoh. Tapi dia maja secara apa? Uruf. Ya enggak? Daba Majas untuk kambing, daba untuk kuda. Secara lugawi dia hakikoh bukan? Iya, dia jalan di atas bumi hakikoh. Tapi secara uruf majas. Karena orang ketika bilang apa namanya? Enggak. Kalau kalau kuda orang malah bilang itu daba otomatis ya. Jadi uruf secara uruf malah dia hakikoh. Manusia. Nah, contohnya manusia. Manusia dabah secara hakikoh lugawiyah ya. Secara lugawiyah dia hakikoh. Tapi penyebutan dabah untuk manusia secara urf itu lazim nggak? Nggak. Hakikohnya kalau hakikoh urfiyah bagi dabah apa ya? Apa hakikoh urfiyah bagi dabah? Hewan tunggangan itu. Hewan tunggangan. Itu hakikoh urfiyahnya. Hakikoh urfiyahnya hewan tunggangan. Maka manusia berarti nggak bisa disebut dabah kecuali secara majas kalau dari perspektif urf. Walaupun secara perspektif lughah dia hakikoh. Nah, ini bisa berarti dia hakikoh dan majas sekaligus. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, silakan siapa yang belum baca? Bang Adam, silakan Bang Adam. Ada nggak?
Oke, Ya, Mas Yanda. Silakan. as-saminatu alamatul haqiqati siqul fahmi wal ara'u anil qarina. Sabakul fahmi. Sabakul fahmi. Sabaqul fahmi wal ara'u anil qarina. Ya. Wa alamatul majazi al-itlaqu ala al-mustahil mislu was'alil qarya wal i'malu fil mansiyyi katabati bil himar. Bagus. Tanda ini satu kata hakikat atau majaz apa sih? Nah, ini dibahas. Ingat baik-baik nih. Tanda hakikat sabukul fahmi wal ara'u ya. Sabukul fahmi wal ara'u anil qarin. Itu yang pertama sabukul faham. Kita ketika itu memahami langsung begitu paham. Maka saya ingat banget dalam kitab Dhammut Ta'wil, maka Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah itu bilang bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmihi, itu kata beliau itu hakikat. Mengatakan bi ilmihi itu hakikat. Kok gitu? Jadi sehingga bukan ta'wil. Jika kita bilang bahwa ma'akum aina ma kuntum ay bi ilmihi wa ta'idihi wa nasrihi. Kenapa? Karena kata beliau coba orang yang dengar wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pahaminnya pertama apa? Apa bi dzatihi apa bi ilmihi? Ilmihi. Bi ilmihi langsung sabukul paham gitu beliau. Langsung itu berarti zahirnya dan hakikatnya itu berarti. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang takwil kata beliau. Itu nggak bisa dibilang takwil. Terus yang kedua, satu lafal disebut hakikat ketika al-arab al-anil qarina, nggak ada qarina. Ya, nggak ada qarina. Ini kemudian kalau tak majis apa tandanya? Misalnya al-itlaq wal mustahil. Memutlakan pada yang mustahil. Contohnya wasal keretanya lah desa. Kan mustahil nanya desa, nanya bangunan, tanah, ditanya nggak, itu nggak mungkin. Berarti ada majas wasal ahlal qarya. Nah, biasanya orang-orang kalangan yang mentakwil atau melakukan tahrif ini biasanya masuknya di sini bilang ini majas. Kenapa? Karena mustahil. Nah, kita bilang yang pertama, kalian kan bilang Allah ada apa enggak? Iya, Allah maujud ya. Coba yang maujud di dunia ini itu cuma satu dari tiga kemungkinan, nggak ada kemungkinan keempat. Menurut kalian ya dalam pembahasan literatur ilmu kalam. Apa aja? Al maujud tuh cuma ada tiga kemungkinan. Yang pertama apa? Wajibul wujud. Jauhar, enggak jauhar. Yang maujud kok, yang maujud. Yang kedua, jisim. Yang ketiga, arot. Arot. Yang maujud tuh cuma tiga. Sementara Allah maujud nggak? Iya, Allah maujud. Emang Allah jauhar? Enggak lah. Allah jisim? Enggak. Allah arot? Enggak. Terus, nah, ini kan sebenarnya mustahil secara logika pendek manusia. Tapi itu udah alam gaib. Jadi kemustahilan di sini sebenarnya relatif ya. Mustahil dari siapa? Terkait sifat Allah itu standar kemustahilan harus diperluas lagi. Ya, artinya nggak bisa. Wow, kalau dalam dunia ilmu musyahad atau alam musyahad bukan alam gaib, sesuatu yang ada tapi bukan satu dari tiga ini mustahil. Ya, tapi Allah nggak. Terus misalnya ilmu tuh sebetulnya masuk apa kategorinya? Ilmu. Ingat Mu'tazilah itu menetapkan ilmu ya, hati-hati teman-teman. Karena kita suka ya kebanyakan dalam tanda kutip ya menzalimi Mu'tazilah juga, kita bilang Mu'tazilah A, B, C, padahal Mu'tazilah nggak bilang itu dalam sebagian kasus, nggak semuanya. Ya, misalnya ilmu. Kita kurang tepat kalau mencontohkan Mu'tazilah nggak menetapkan ilmu. Ya salah, Mu'tazilah itu gitu-gitu menetapkan ilmu. Dan itu sebenarnya kontradiksi juga mereka. Kata mereka Allah nggak punya sifat, tapi mereka bilang Allah punya ilmu ya. Kontradiktif ya. Tapi setidaknya mereka bilang Allah punya ilmu. Oke, Mu'tazilah bilang Allah punya ilmu. Semua ya bilang Allah punya ilmu. Coba, ilmu itu sebenarnya apa sih? Apa ilmu sebenarnya? Ilmu sebenarnya apa? Arad. Kalau bagaimana? Ilmu itu arot ilmu. Kalian menetapkan ilmu bagi Allah. Emang kalian menetapkan arot bagi Allah? Enggak. Nah, jadi standar kemustahilan ini relatif ya. Karena orang mustahil Allah Subhanahu wa taala istawa di atas alal haqiqah itu mesti majas. Kenapa? Karena A, B, C, D. Enggak gitu, Bro. Itu kan alam musyahad. Alam gaib enggak gitu. Coba Anda pikir tadi. Isbat maujud alladzi laisa bijauharin wala jismin wala arad. Ada enggak dalam alam musyahad? Isbatu ilm alladzi laisa bi'arad. Ada enggak? Enggak ada. Ini sering banget diulang-ulang oleh para ulama Athariyah ya. Al-Qadhi Abu Ya'la argumen ini.
Terus Imam Qudamah, Syekhul Islam Taimiyah, sampai Imam As-Safari sering ulang-ulang ini. Argumennya kuat sekali. Itu argumen dengan argumen mereka. Argumen dengan argumen mereka. Ada nggak itu? Wal i'mal juga tanda kedua adalah menggunakan pada yang sudah dilupakan seperti dabah. Orang apa masih ingat dabah itu makna aslinya apa? Udah nggak ingat. Ya, saya ngomong dabah, ada pikir himar. Dabah pikir hison, kuda. Pikir jamal. Nggak mikir lagi dabah makna aslinya. Berarti karena eh, itu, maka berarti dia majas. Wallahu misal. Biar semua kebagian baca, tambah dikit ya. Ustaz Herbi biar baca. Ahlan Ustaz Herbi. Kita masuk bab berikutnya ya. Dikit. Nah, ini tadi yang saya bilang ma yukhilu bil faham. Wah, ini masalah serius. Ya, ini bab-bab mungkin salah satu terpenting dari buku ini, tambahan dari usul fikih yang lain-lain adalah ini. Ta'arud ma yukhilu bil faham. Ya, silakan. Ya, qala al-muallif rahimahullahu taala al-faslu as-sabi'u fi ta'arudi ma yukhillu bil fahmi wa huwa al-ishtiraku wa naqlu wal majazu wal itmaru wa takhsisu wa dzalika Oke. ala ya, Masyarati. asyarati awjuhin al-awwalu an-naqlu al-ula Aula. al-naqlu An-naqlu. al-ula Enggak, an-naqlu aula. an-naqlu al-awla min al-ishtiraki li ifradihi fil halataini kaz-zakati. Asani Asani. al-asani al-majazu khairun minhu bi kasratihi wa wal i'malu lafzi ma'al qarinati wa duniha kanikahi. Ya. As-salis al-itmaru khairun minhu li anna ihtiyajahu ilal qarinati fi suratin wahtiyajil ishtiraki ilaiha fi surataini wahtiyajal Oke. ishtiraki ilaiha fi surataini mislu was'alil qaryah. Oke, segitu dulu. Ntar ada 10 ya. Ini yang ingetin di awal. Yang hal-hal yang bisa membuat kita bingung memahami sesuatu nas adalah nih 5 ini. Apakah dia musyarak? Apa ini sudah dinakal manqul ke makna lain? Apa ini penggunaan majaz atau hakikah? Apa ada yang disembunyikan? Apa ini sudah dikhususkan? Nah, inilah. Ini nggak boleh tergesa-gesa memahami nas karena ada kemungkinan-kemungkinan ini 5 ini. Istirak, nakal, majaz, idman, taksis. Nah, kemudian dimodif rangkaian antara 5 ini jadi ada 10. 10 kemungkinannya 10 kasus. Kita lihat satu. Kalau kita mikir ini nakal sudah makna sudah dipindahkan ataukah ataukah dia musyarak, maka mana yang kita pilih? Kita bingung. Ini sudah manqul lafalnya dari makna awalnya ataukah ini musyarak, memang maknanya 2. Ya. Mending mana? Saya contoh satu lafal, zakat misalnya. Zakat. Makna awalnya apa zakat? Nama. Yang belum bisa nulis bahasa Arab nih. Pakai Zoom. Zakat. Makna awalnya nama. Terus makna keduanya apa? Ikhraju malin misalnya. Ikhraju malin. Maksus. Nah. Oke. Pertanyaan, apakah makna zakat adalah dua-duanya? Berarti apa kalau dua-duanya? Apa kalau dua-duanya? Istilahnya itu apa? Satu kata punya 2 makna sekaligus. Istirak, musyarak berarti. Musyarak ataukah manqul memang ya tadinya ini terus jadi ini. Ayo, kalau kita bingung, ini musyarak atau manqul ya? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih rajih? Kata beliau, an-naqlu aula minal istirak. Nakal yang dimenangkan. Kenapa begitu? Kata beliau, li-ifradi fil halataini. Karena dia dalam 2 kondisi ini dia maknanya ifrad, maknanya tunggal. Jadi ketika di kali pertama sebelum dinakal maknanya nama saja. Ketika sudah dipindah
Maknanya ikhraj malin maksud saja. Maknanya satu selalu mufrad dalam setiap kondisi. Nah, yang punya satu kemungkinan, itu justru pasti lebih kuat daripada yang punya dua kemungkinan. Benar nggak? Yang punya satu kemungkinan lebih roji daripada yang punya dua kemungkinan. Setuju nggak? Benar nggak? Udah sering kita ulang tuh. Gimana? Bener Ustaz. Benar. Coba kalau misalnya kamu mau ngelamar kerja di perusahaan A, kemungkinan diterimanya 100 atau 1:1. Satu lagi kemungkinannya 1:2. Pilih mana? 1:1 lah. Di perusahaan A tesnya sekali, perusahaan B tesnya 2 kali. Lebih kuat kemungkinan diterima perusahaan pertama selama jumlah. Oke, wallah misal cukup ya. Udah mau zuhur juga paling di sana. Zuhur jam berapa di Jogja? Ustaz Herbi? Udah di Lampung, Ustaz. Oh, Lampung. Masalah. Oke. Udah jadi syekh di Lampung Apa? Ustaz. Kampus di Lampung, dosen? Unila apa gimana? Belum, Ustaz. Lagi nunggu buat keberangkatan. Kemana berangkat kemana? Ya masih nunggu aja, Ustaz, dulu. Kemana, ke barat apa ke timur? Ya masih ada rencana ke timur, tapi ya barat juga bisa. Enggak, maksudnya kan kalau nunggu berarti udah ngurus LOA atau ngurus visa gitu kan? Iya, kalau yang itu sudah, Ustaz, tapi terkendala karena COVID ini, Ustaz. Apa kemana kok terkenal COVID? Negara mana? Ke Taiwan, Ustaz. Oh, ke Taiwan. Ya. Soalnya Oh, di memang sana. orang Lampung ya, Ustaz Herbi ya? Oke. Iya, Ustaz. Tapi kerjanya jadi apa sekarang, Mas? Dosen? Udah, apa Ya gimana? lanjut aja, Ustaz. Maksudnya lanjut sekolah langsung pengennya. Oke, ya. S3 berarti ya langsung ke PhD, Masya Allah. Iya, Ustaz, insya Allah. Apa? Kimia apa tekim? Kimia apa tekim? Kalau di Taiwannya saya kebagian tekim, Ustaz. Masya Allah. Ya, semoga memudahkan. Oke. Amin. Cukup segitu dulu. Tapi ini saya kasih spoiler aja. Kayak gitu nanti pembahasannya besok. Jadi kalau kita bingungin manqul apa musyarak ya. Ya berarti naqlu aula min istiraq. Terus. Nah, ini urutan ini istiraq naqal itu dari yang paling kuat. Berarti ini naksis terkuat, idmar, semajas. Nah, ingetin gitu aja ya. Wallahu misal. Insyaallah menarik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.